Nah, ini nih. Nah, oke. Nah, ini adalah sekilas mengenai jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang ada di SMK Negeri 1 Majalaya. Nah, mungkin kalau dikatakan kalian, Bapak yakin ya, sebelum memilih, ketika kalian mendaftar dan sebelum memilih jurusan, mungkin kalian juga sudah pernah mencari informasi mengenai TKJ, baik tanya-tanya ke temennya, atau mungkin ke saudara, ataupun searching di Google, itu yang lebih praktis. Mungkinnya seperti itu. TKJ itu apa, nanti seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini hanya gambaran sekilas saja bahwa TKJ itu kan program keahlian yang bertujuan membekali peserta dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tetap saja 3 itu dipakai ya. Keterampilannya, pengetahuan, dan sikapnya itu harus kompeten. Nah, di sini TKJ itu apa? Sesuai dengan namanya sajalah, teknik komputer dan jaringan gitu ya. Teknik komputer dan berarti ada 2 nih. Ada komputer dan juga ada jaringan komputernya atau jaringan internet ya, mungkin lebih populernya seperti itu. Nah, jadi nanti di TKJ itu dibahas 2. Dipelajari tentang komputernya, bukan hanya mungkin kemarin-kemarin waktu SMP kalian hanya tahu oh ini PC atau komputer gitu ya. Tinggal hidupin udah nyala selesai gitu ya, make gitu ya. Tapi kalau nanti ketika kalian sudah belajar, nanti kalian harus bisa bagaimana cara merakitnya, menginstal programnya, sampai dengan merawat gitu ya, merawat komputernya seperti apa. Jadi kalian nanti akan diajarkan seperti itu dan kalian harus bisa gitu ya. Karena memang ya itulah jurusan TKJ. Jadi jangan sampai kalian hanya tahu oh iya komputer teh gitu ya. Ini komputer, nyalain udah selesai. Kalian nanti harus bisa merakitnya. Bagaimana cara merakit komputer itu supaya bisa nyala. Dan bukan hanya nyala saja, tetapi bagaimana komputer tersebut juga bisa masuk, oh programnya harus diinstal gitu ya, harus diinstal. Kemudian kok kalau mau ngetik, kok pas nginstal kosong, nah itu juga harus diinstal ulang aplikasi-aplikasinya. Nah kalian nanti harus belajar, harus bisa, bahkannya nanti kita diajarkan di sini di jurusan TKJ ya. Kemudian yang kedua ada jaringan, teknik komputer dan jaringan. Berarti jaringan komputer atau jaringan internetnya pun kalian harus bisa gitu ya nantinya di sini. Kita akan ajarkan di sini. Kami akan mengajarkan, guru-guru di sini akan mengajarkan bagaimana jaringan internet. Kemudian TKJ juga memfasilitasi peserta didik untuk belajar IT. Nah, ini wajib ya. Jangan sampai anak TKJ nggak tahu. Kemarin aja lah waktu daftar ulang itu kan online ya. Itu online. Jangan sampai anak TKJ nanya lagi ini gimana, itu sangat memalukan gitu ya. Jadi IT jelas, TKJ itu berhubungan dengan IT gitu ya, seperti itu. Jaringan internet nih ya. Kalian mungkin kemarin-kemarin cuma taunya oh iya we cenah supaya connect internet kumaha kalau ada wifi atau wifi gitu ya. Mencet oh iya connect bisa jalan. Nah, nanti kalau kalian misalkan sudah belajar, harus bisa bagaimana bisa connect. Kok kenapa ada password? Nah, kalian juga harus bisa bagaimana cara membuat passwordnya atau nantilah banyak ada istilah SSID dan sebagainya. Nanti saja mungkinnya diajarkan. Cuma nanti ini sebagai gambaran saja kalian nanti ketika ya kalau kemarin-kemarin cuma taunya ayo wifi cenah iya passwordnya naon kia oh iya kok lemot kok ini kok itu gitu ya. Nah, nanti kalian harus tahu kenapa seperti itu, bagaimana cara membuat passwordnya, misalkan dan sebagainya lah ya. Itu sebagai gambaran saja ya. Itu di TKJ. Nanti mungkin akan dibahas lagi lebih dalam lagi ketika kalian sudah mulai belajar. Mungkin hari Senin ya, hari Senin itu sudah mulai belajar. Insya Allah untuk kelas 10 untuk kelas 10 itu dijadwalkan hari Senin, Selasa, Rabu. Tapi nanti di-share lah jadwalnya ya. Jadwal untuk karena hari Senin depan itu dijadwalkan kelas 10 itu datang ke sekolah. Sekaligus mungkin memperkenalkan ke lab tempat kalian praktek nantinya seperti itu ya.
dan juga kalian akan diperkenalkan dengan guru-guru yang akan mengajar di jurusan TKJ. Disebutnya atau istilahnya itu guru produktif gitu ya. Guru produktif. Nah, jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu itu ada jadwal. Kalau Senin nggak tahu, kita lihat saja apakah TKJ 1 yang Seninnya atau TKJ 2 ataupun TKJ, nanti kita lihat saja ya. Nanti di share jadwalnya. Nah, nanti hari Senin nanti akan diperlihatkan lab yang ada di TKJ seperti apa. Kemudian kalian juga akan diperkenalkan dengan wali kelas kalian, ya. Akan dipertemukan dengan wali kelas kalian, ibaratnya orang tua atau pengganti orang tua di sekolah gitu ya. Seperti itu. Nah, itu mengenai TKJ ya, sekilas saja. Kemudian nah, ini ya. Untuk jurusan TKJ juga kami memiliki visi dan misi ya. Kami memiliki visi dan misi, bisa dibaca ya. Tapi kita fokus ke visi saja karena misi itu adalah gambaran dari visi gitu ya. Dari visinya. Nah, di sini menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, siap kerja dan berwirausaha yang berbudi pekerti luhur dan religius. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya atau di materi sebelumnya, bahwa tujuan SMK itu kan apa? BMW gitu ya. Bekerja, B-nya, M-nya melanjutkan, dan W-nya adalah berwirausaha gitu ya, seperti itu. Sama jurusan TKJ juga akan mempersiapkan ke arah BMW tersebut gitu ya. Nah, nanti diharapkan kalian kalau misalkan memang berwirausaha apa BMW bekerja gitu ya, sekalian harus siap bekerja, tetapi untuk modal kerjanya itu kan kalian harus kompeten dulu ya. Apalagi zaman sekarang persaingan di jurusan TKJ itu di Majalaya saja sudah banyak, apalagi kalau kita lihat se Kabupaten Bandung, apalagi kalau ke Kota Bandung, ke Cimahi dan sebagainya. Otomatis kalian harus bersaing. Apa modal kalian? Ya harus kompeten, harus ahli dalam bidangnya, dalam bidang TKJ, gitu ya. Kalau misalkan untuk bekerja itu ya itu modalnya, kompeten, ya seperti itu. Nanti mungkin akan dites bagaimana keterampilannya, sudah kompeten atau belum. Perusahaan pasti akan seperti itu, gitu ya. Kemudian kalau ada yang mau melanjutkan juga mangga, gitu ya. Banyak yang dari TKJ, khususnya dari TKJ itu yang melanjutkan. Alhamdulillah juga kemarin banyak yang lolos ke perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kalian juga, apalagi ada yang mau melanjutkan dan ikut SNMPTN, itu harus nilainya itu harus grafiknya harus naik. Grafiknya harus naik. Jadi kalau semester 1, semester 2 itu harus naik terus. Jangan sampai naik turun. Nah, udah itu maka gagal gitu ya nantinya. Jadi kalau misalkan ada yang mau melanjutkan, silakan mulai dari kelas 10 itu jangan sampai nilainya jelek gitu ya. Kelas semester 1, semester 2 itu harus naik terus. Ingat, bagi siswa yang akan melanjutkan kemudian mau mengikuti SNMPTN, itu nilainya harus naik. Jangan sampai turun, jangan sampai misalkan semester 1 nilainya 90, pas semester 2 nilainya 80. Wah, itu udah jelek. Yang kayak gitu ya. Lebih baik cek paribasana mending keneh 70, 75, 80 dan sebagainya. Jadi harus naik pokoknya. Ya, ingat bagi yang mau melanjutkan dan ikut SNMPTN ya, dan belajar kakak kelas kalian yang kemarin lolos gitu ya ke UPI, Unsil, ke UIN dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang bekerja saja sebetulnya banyak yang bekerja di sini, alumni-alumni yang memang sudah banyak, bukan banyak, alumni dari sini sekarang menjadi staf pengajar juga atau jadi guru juga gitu ya. Seperti Pak Heri kemarin salah satu alumni jurusan TKJ yang kemarin itu memberikan materi belajar dalam jaringan ya.
kalau nggak salah. Nah, itu adalah alumni TKJ angkatan kedua. Itu alumni TKJ di sekolah kita angkatan kedua, gitu ya. Dia bekerja sekarang sebagai pengajar atau guru di SMK Majalaya. Ada juga Bu Nida ya, alumni. Cuma ngajarnya bukan di jurusan TKJ, tapi ngajarnya di jurusan multimedia. Ya, banyak di sini yang apa, yang bekerja alumni asalnya siswa menjadi guru sekarang di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan dari TKJ juga sama untuk berwirausaha juga ya, sama seperti tujuan SMK. Ya, mudah-mudahan nanti di antara kalian kalau memang tidak mau bekerja ke perusahaan yang lain atau tidak melanjutkan, ya kalian harus bisa berwirausaha. Sebagai contoh saja, di kita itu ada pelajaran PKK. Kalian ada nanti mungkin di kelas 12 ada ISP disebutnya, ya nanti akan dibahas lah ya. Nanti akan dibahas oleh guru PKK bagaimana cara berwirausaha. Ya mudah-mudahan kalian nanti bisa buka lapangan pekerjaan sendiri gitu ya, di rumah gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, pelajaran apa saja ya? Pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari di jurusan TKJ mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, di sini Bapak akan perlihatkan ya pelajaran apa saja yang ada di kelas 10, kemudian gurunya siapa dan fotonya yang mana. Mohon maaf, fotonya bukan satu-satu ya, tapi ada Bapak punyanya foto terbaru tapi yang besar, tapi Bapak di nomoran tah ya. Yang pertama ini ada kelas 10. Nanti ada pelajaran sistem komputer ya. Sistem komputer. Nah, nanti guru yang mengajarnya itu adalah Pak Cecep Rusman. Nah, ini gambarnya nomor 2 nih. Nah, yang ini nih ya. Ini nanti kalian akan ketemu dengan Pak Cecep. Ini nomor 2 nih gambarnya. Kemudian ada juga pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ya. Yang mengajarnya itu Pak Fikri Nurpatan, Eskom. Gambarnya nomor 6 nih. Nah, 2 cenah. Yang ini nih ya, kelihatan. Nah, ini nomor 6. Ini Pak Fikri. Kemudian ada pelajaran pemrograman dasar. Nah, ini ada 2 gurunya. Ada 2. Pak Malik Mutofar dengan Pak Heri. Kalau Pak Heri mungkin tahu ya, yang kemarin isi materi. Yang alumni TKJ itu yang Bapak tadi bahas ya. Nah, maksud 2 ini gimana? Nanti mungkin di sekarang itu ada 3 kelas ya. Ada 3 kelas. Mungkin TKJ 1 sama Pak Malik bisa saja. Nanti kita lihat saja ya siapa-siapanya. Atau TKJ 2 dan 3 mungkin sama Pak Heri gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi nanti ada 2 guru pelajaran pemrograman dasar ya. Nah, ini Pak Malik nomor 5 nih gambarnya. Nah, ini yang pakai kacamata, pakai menor. Kemudian ada Pak Heri yang nomor 8 ya, yang ini. Kemudian ada pelajaran dasar desain grafis. Dasar desain grafis. Yang mengajar masih Pak Fikri ya. Yang mengajar masih. Jadi kalian nanti di kelas 10 yang mengajar itu Pak Cece, Pak Fikri, Pak Malik, Pak Heri ya. Di kelas 10. Kemudian lanjut ke kelas 11. Nah, di kelas 11 nanti ada pelajaran teknologi jaringan berbasis luas ya. Yang mengajar Pak Ate. Pak Ate Mulyana. Pak Ate itu nomor 3 nih. Mana? Nah, ini nih. Masih muda-muda ya guru-gurunya. Masih muda-muda, masih penuh semangat lah ya untuk mengajar kalian nanti di TKJ. Nah, ini Pak Ate nomor 3 nih gambarnya. Kemudian ada pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Yang mengajar Pak Atep Kamaludin. Ini nomor 9 nih, paling pojok. Itu yang mengajar. Kemudian ada pelajaran administrasi sistem jaringan yang mengajar Pak Dika.
Padika Gustriawan Eskom. Nah, ini gambarnya nomor 4. Mana nomor 4? Nah, yang ini pakai kacamata ya. Pinggir Pamalik. Nah, kemudian ada lagi pelajaran teknologi layanan jaringan. Yang mengajar nanti adalah Pak Malik. Ya, Pak Malik. Yang tadi di pemrograman dasar juga ada ya. Yang ini nomor 5. Kemudian ini ada pelajaran PKK. Nah, yang tadi dibahas. Ini bakal kalian nanti untuk berwirausaha ya. Jadi kalau misalkan mau berwirausaha nanti setelah keluar, nah nanti akan dibekali oleh pelajaran PKK di sini. Ada Pak Atep, Pak Heri, Pak Ate ya. Ini gambar nomor-nomornya yang tadi juga udah ya, seperti itu. Kemudian ada kelas 12. Kelas 12 sebetulnya pelajarannya sama. Yaitu melanjutkan dari kelas 11 kecuali nomor 1 ini. Teknologi jaringan berbasis luas ini tidak ada di kelas 12. Jadi kelas 12 itu dari nomor 2 sampai nomor 5. Ya. Nah, ini nih. Ini kelas 12. Jadi yang dipelajari ya ini AIJ ya, kalau kita sering singkat itu AIJ gitu ya, seperti apa supaya lebih mudah, lebih simpel. Administrasi infrastruktur jaringan, ASJ, TLJ, PKK. Jadi masih sama pelajarannya seperti waktu kelas 11. Ya, kecuali nomor 1 nih, teknologi jaringan berbasis luas. Itu kelas 12 tidak ada. Nah, tetapi guru yang mengajarnya berbeda. Ya, berbeda. Untuk AIJ yang mengajar adalah Bu Aisyah. Nah, ini nomor 10. Pang Payuna, Panggelisna deh. Soalnya hiji-hijina istri gitunya, guru perempuan satu-satunya ya Panggelisna gitu. Nah, ini yang nomor 10 yang mengajar AIJ itu Bu Aisyah sama Pak Gilang. Ya, Pak Gilang. Pak Gilang nomor 1 nih. Nah, nggak tahu apa. Cina gitu. Gambarnya nih, nomor 1 ini nih. Kemudian untuk selanjutnya pelajaran administrasi sistem jaringan. Masih Pak Dika juga masih ngajar lagi ASJ di kelas 12 sama Pak Heri. Ya, sama Pak Heri yang tadi nomor 4 nomor 8 ya. Nah, kalau untuk TLJ Bapak yang mengajar ya nanti. Nomor 7. Enggak usah lihat nomornya. Iya we ketinggalin murnya videona. Nah, ini untuk PKK sama tim duet ya. Duet wae mah. Bu Aisyah sama Pak Gilang yang mengajar PKK. Mungkin perlu dijelaskan pelajaran PKK di kelas 11 dan kelas 12 itu kalau di kelas 11 nanti lebih ke IoT. Naon cenah IoT teh angke we lah bisi lieur aya namanya. Oke, nanti dijelaskan bagaimana. Nah, untuk PKK kelas 12 nanti lebih ke ISP, bisa aya nu bade bisnis voucher. Hotspot, internetan itu bisa tuh nanti modal. Bisa kan di rumah nanti kalian menjual internet gitulah. Jadi jual voucher internet. Lumayan tuh kan ayeuna mah nanaon oge ke internetnya. Daripada beli kuota mahal, lebih baik kan WiFi gitu ya, seperti itu. Nah, kalian bisa berbisnis itu nantinya ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Aisyah sama Pak Gilang, diajarkan juga mungkin ya bagaimana cara berbisnis atau berwirausaha di bidang internet. Wah, ya nyambung pisan sama jurusan TKJ ya, seperti itu. Nah, itu. Nah, itulah pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari di jurusan TKJ. Meskipun seandainya Bapak kasih contoh misalkan tahun depan itu ternyata kurikulum berubah gitu ya. Kurikulum berubah misalkan kayak kemarin aja kan dari KTSP jadi kurikulum 2013. Kemudian dari kurikulum 2013 ada kurikulum 2013 revisi gitu ya. Ada itu perubahan mata pelajaran. Tetapi kalau misalkan seandainya ya tahun depan ada perubahan kurikulum, apakah kalian ini pelajarannya berubah? Tidak, kalian tidak akan berubah.
Jadi kalian akan melanjutkan sampai kelas 12 menggunakan kurikulum 2013 revisi. Lalu yang misalkan ada perubahan kurikulum untuk siapa? Untuk nanti adik kelas kalian, ya. Kalau kalian mah sampai kelas 12 pasti ini terus diselesaikan gitu ya, pelajaran-pelajarannya ini terus gitu ya, yang tadi. Yang ini. Jadi kalau disimpulkan ada Siskom, sistem komputer itu ya kita sering singkat Siskom, komputer jaringan dasar KJD, pemrograman dasar PEMDAS gitu ya, DDG, kemudian ada TJBL atau T1 biasanya, ada AIJ, ada ASJ, TLJ dan PKK. Kelas 12-nya masih sama ya, seperti itu. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari. Boleh dari sekarang buka-buka, khususnya yang kelas 10 yang ini nih, boleh searching-searching dari internet gitu ya. Oh, Siskom itu apa, KJD itu apa, pemrograman dasar itu apa, DDG itu apa aja yang nanti akan dipelajari, boleh dari sekarang. Itu lebih bagus. Jadi ketika nanti ada praktek di sekolah, kalian teorinya sudah paham gitu ya, minimal adalah gambaran-gambaran. Jadi nanti ketika praktek itu kalian tinggal praktek saja, karena teorinya sudah kalian ketahui. Boleh dari sekarang untuk ini pelajaran ini nih, ya. Boleh kalian catat juga nih. Siskom, KJD, pemrograman dasar sama DDG ya. Itu pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 10. Dan tolong ini harus dikuasai karena kelas 10 itu dasar. Banyak orang, banyak siswa yang menganggap dasar itu tidak penting. Ah, ada dasar, kewe nu penting nama nu inti. Segala sesuatu diawali dengan dasar, ya. Contoh rumah, rumah itu dasarnya adalah pondasi. Kalau pondasi jelek, otomatis kalau ada gempa-gempa dikit biasanya rumah gampang retak gitu. Ya, apalagi yang pondasinya sangat jelek sekali bisa runtuh itu rumah. Sama ini juga pelajaran kelas 10 ini adalah dasarnya. Banyak kakak kelas kalian yang menganggap enteng pelajaran dasar. Akhirnya apa? Dia kewalahan di kelas 11 dan 12. Ya, banyak aduh ieu teh naon, ieu teh naon. Ya, itu kan udah dibahas di kelas 10. Tapi karena memang waktu kelas 10-nya ya asal-asalan mungkin ya karena ada kelas 10 dasar jadi nggak terlalu penting. Nah, itulah yang salahnya gitu ya. Jadi ini tolong dikuasai, dasar itu penting, sangat penting intinya. Kalau kalian ini sudah paham semua dasar-dasarnya, jelas nanti ketika mempelajari ASJ, AIJ, TLJ dan sebagainya itu mudah nantinya karena kalian sudah menguasai dasar. Kalian tidak akan mengalami kesulitan nanti di pelajaran-pelajaran inti-intinya ya seperti itu. Nah, oke, itu ya. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang akan kalian temui gitu ya. Kalian pelajari nanti di kelas 10, 11 dan 12 ya. Seperti itu. Dan ingat ini foto-foto Bapak Ibu guru. Tah, Bapak harus luruskan satu hal lagi. Ini kakak-kakak kelas kalian atau yang lainnya suka ada anu ngajar kelas 10 mah ini Pak Cece, Pak Fikri, Pak Malik, Pak Heri, Pak Fikri lagi ya, Pak Fikri misalnya itu aja ketika di jalan kadang tidak menyapa. Ingat, ini nanti kalian ketemu meskipun tidak mengajar di kelas 10 ya tolong disapa ya. Apalkeun tah wajah-wajahna ieu guru produktif mah ya. Guru khusus jurusan. Karena di SMK itu istilahnya ada 3, ada produktif, normatif, adaptif. Produktif mah jurusan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ingat nih. Meskipun tidak mengajar kalian di kelas 10, tolong disapa ya. Tolong disapa karena nanti juga kalian bakal bertemu juga nanti baik di kelas 11 ataupun kelas 12. Karena ada beberapa siswa yang seperti cuek, datang ngajar meureun gitu. Tangke awas dibales tadi kelas 10, 11, 12 ya. Seperti itu. Jadi tolong disapa ya. Tolong disapa meskipun tidak mengajar ya. Seperti apa? Nah, mungkin Pak Gilang tidak mengajar nih ya, Pak Ate, Pak Dika, Pak Atep, Bu Aisyah sama Bapak tidak mengajar mungkin ya di kelas 10, tetapi ya tolong sapa saja ya untuk memanjangkan silaturahmi juga. Karena nanti juga akan ketemu juga gitu ya.
Komo jeung Bapak. Segala sesuatu pasti jeung ketua jurusan gitu ya. Seperti itu. Pasti itu. Oke. Nah, ini adalah aktivitas yang akan kalian lakukan ketika belajar atau bersekolah di SMK 1 Majalaya, khususnya di jurusan TKJ ya. Nah, ini mulai KBM, nah kayak gini, ini contoh sedikit saja ya, sedikit saja, hanya gambaran saja ada. Nah, ini IoT ya, pengendalian jarak jauh tuh IoT yang tadi di PKK. Di PKK kayak internet IoT itu IoT ya, Internet of Things. Jadi pengendalian jarak jauh, kayak misalkan mau matiin lampu tuh bisa pakai Android. Ya, nanti diajarkan tuh di PKK, bisa pakai Android ya. Matiin lampu, oh lampu kamar abdi cenah hoyong ieu otomatis hoream karena saklar sok tuh pakai IoT-an, bisa tuh ya. Nanti diajarkan di PKK. Nah, ini praktek, ada lab ya, ada perakitan, ada membuat kabel nih, yang ini ya. Itu praktek untuk membuat kabel, ketika membuat kabel. Nah, nanti akan banyak lagi lah pokoknya ya, banyak lagi. Kemudian kalian juga ada di sini ada kunjungan industri itu. Jadi kalau kunjungan industri kita lihat saja situasinya ya. Apakah kalau masih PPKM terus, Covid terus, pasti kunjungan industri tidak ada. Kayak kakak kelas kalian yang sekarang kelas 11. Tidak ada kunjungan industri. Karena memang ya bagaimana lagi ya, tong boro kunjungan industri gitu ya, kita mau jalan-jalan saja nggak bisa gitu ya karena PPKM. Nah, tapi kalau misalkan situasinya, kalau kalian kan nggak tahu nih, ini masih panjang ya, sampai nanti menjelang kelas 11, apakah memang situasinya normal ataupun mungkin longgar, diperbolehkan dan sebagainya, mungkin bisa saja kunjungan industri dilaksanakan ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika kalian kelas 12, awal kelas 12, nah kalian akan PKL, praktek kerja lapangan. Nah, sekarang kakak kelas kalian yang kelas 12 sekarang sedang melaksanakan PKL. Ya. Nah, nanti kalian akan belajar nanti di lapangan tuh bagaimana dunia kerja itu. Bagaimana mencari uang yang mungkin sekarang mah kalian mau jajan mau apa uang itu minta aja gitu ya, minta mah nyungkeun artos, Pak nyungkeun artos gitunya untuk sekarang. Minta uang cuma minta. Nanti kalian akan merasakan bagaimana cara mencari uang itu ya di kelas 12. Kalian akan mengenal lapangan kerja itu seperti apa, kalian mengalami nantinya. Nah, makanya lulusan SMK itu ada istilah lulusan SMK mah gampang nyari kerja ya. Iya. Soalnya apa? Perusahaan juga kan kalau kalian melamar atau melihat surat lamaran suka ada salah satunya orang yang berpengalaman gitu ya. Orang yang berpengalaman misalkan. Ya minimal kalian kalau anak SMK itu pernah berpengalamannya itu waktu PKL minimal gitu ya. Jadi mungkin itu juga sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan ketika ada yang melamar. Oh ini anak SMA, SMK, ada 2 SMA, SMK. Yang mana yang dibutuhkan? Pasti anak SMK karena SMA itu tidak ada PKL. Tapi kalau anak SMK itu jelas ada PKL karena ini memang program ya, memang program yang harus, yang wajib dilaksanakan oleh SMK. Nah, jadi ini sebagai modal kalian pengalaman kerja gitu ya. Seperti itu. Setelah uji oleh Bapak Ibu guru ya yang di TKJ. Nah, di sidang kete bagaimana PKL-nya seperti apa. Nanti datanya juga harus dikumpulkan tuh, laporannya juga harus ada dan sebagainya. Nah, ini ya. Jadi setelah PKS, setelah 3 bulan kemudian nanti ada sidang PKL ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir ini ada uji kompetensi. Itu akan dilaksanakan biasanya kelas 12 semester akhir. Jadi intinya kelas 12 itu waktu untuk bermain-mainnya sedikit. Jadi langsung contoh Bapak gambarkan aja lah. Semester 1 awal masuk kelas 12 itu langsung PKL 3 bulan.
Juli, Juni, Agustus. Berarti September masuk ya. Dan setelah itu ada sidang. Setelah sidang ada PTS. Paling belajar 1 bulan. Langsung dilanjut oleh PAS. Gitu ya. Semester 2-nya, kelas 12. Belajar paling 1 bulan. 2 bulan kurang lah. 1,5 bulan. Langsung ada pemantapan untuk uji kompetensi. Nah setelah itu langsung uji kompetensi. Bapak kasih gambaran, Bapak kasih tahu dari sekarang. Uji kompetensi ini menggunakan kalau dulu ya biasanya dari yang menguji dari perusahaan ya, dari perusahaan misalkan dari PT apa, PT Len misalkan ya, kemana datang ke sekolah kalian diuji kompeten atau tidak, bisilier melulus atau ente artinya. Nah setelah itu kalau tidak lulus atau tidak kompeten, remedial sampai kompeten saja baru kalian mendapatkan sertifikat. Kalau sekarang pakai LSP, lembaga sertifikasi profesi di SMK Majalaya. Jadi intinya uji kompetensi kalian ada 3 kali nantinya. Kadeta, ayeuna ke Bapak diwartosannya 3 kali ujian. Karena kenapa 3 kali? Karena ada berdasarkan ke SKKNI. Kewelanya dijelaskan anak. Da ayeuna mah cukup waktunya untuk menjelaskan apa itu SKKNI dan sebagainya. Yang jelas ada 3 klaster, disebutnya 3 klaster. Satu skema nya, skema TKJ, skema TBSM, skema MM, elektro itu berbeda. Kalau TKJ ada 3, satu skema itu ada 3 klaster. Ya. Jadi 3 kali ujian. Ada ya. Kalau klaster 1 nggak lulus, remedial dulu. Sampai lulus pokoknya. Sampai lulus. Kalau sudah lanjut ke klaster 2. Klaster 2 lulus, langsung klaster 3. Kalau belum ya wayahna. Ya. Kalau belum wayahna ada remedial dulu sampai benar-benar kalian kompeten atau lulus ya, seperti itu. Jadi ada 3. Beda dengan TBSM banyak tuh, MM banyak. Kalau TKJ mah cuma 3 sama elektro ya kalau nggak salah. Nah ingat makanya tolong dari sekarang klaster 1 itu ada di pelajaran KJD ya. Klaster 1 ingat, klaster 1 itu ada di pelajaran KJD. Nanti mungkin Pak Fikri akan lebih mengarahkan kalian itu di pelajaran KJD itu ke ke klaster 1 tentang pengkabelan. Ingat tuh ya. Jadi klaster 1 ada di pelajaran KJD dan DDG. Ada nanti mungkin lebih untuk mempelajari PCO-nya gitu ya, ada di DDG nantinya. Dan di KJD pembuatan kabel, wiring dan sebagainya. Kalau klaster 2 itu ada di ASJ, di pelajaran administrasi server jaringan, sistem jaringan. Ya, seperti itu. Kalau klaster 3 ada di pelajaran AIJ ya. Tetapi bukan berarti pelajaran yang lainnya tidak berhubungan, sama, cuma lebih dominan ada di sana tuh materinya gitu ya. Maksudnya. Jadi jangan sampai berarti pemrograman dasar itu penting. Berarti pelajaran TLJ itu penting, bukan nggak penting. Itu juga ada nanti tambahan-tambahan materi dari sana. Cuma nanti lebih banyaknya lagi yang tadi klaster 1 ada di KJD kebanyakannya. Di pemrograman dasar itu dasarnya jelas ada nantinya ya, seperti itu. Nah ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan kalian alami ya, akan kalian alami di TKJ nantinya, di jurusan TKJ khususnya ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Bapak gambarkan ya. Ini hanya gambaran saja. Sekali lagi Bapak hanya menggambarkan keadaan jurusan. Bukan kalau menjelaskan pada panjang atau panjang sekali gitu ya. Cuma ini menggambarkan saja bagaimana kalian supaya tahu, nanti aja berjalan dengan waktu sambil KBM kalian juga akan lebih tahu lagi tentang TKJ ya, seperti itu. Jadi Bapak hanya menggambarkan saja seperti itu. Satu lagi mungkin Bapak lupa ya. Di sini juga ada struktur organisasinya. Di TKJ, cuma Bapak lupa tidak membuat PowerPoint-nya. Di TKJ itu ada yang disebut
ke ketua jurusan lebih populernya ya, atau kepala program keahlian mungkin, atau lebih ya ada lebih enak ngomongnya mungkin ketua jurusan gitu ya. Ada ketua jurusan, ada kepala bengkel, ada staf hubin, dan ada toolman. Itu ya. Kalau untuk kepala atau ketua jurusan Bapak sendiri ya, Bapak yang akan mengurus kalian dibantu dengan rekan-rekan yang lainnya. Untuk kepala bengkel itu Pak Gilang. Tah nomor hiji. Ya. Ini. Untuk kepala bengkel. Nah, ini. Bapak besarkan aja ya bisa. Nah. Bentar. Lihat aja lah. Nah, ini dibesarkan aja ya. Supaya jelas. Nah, ini. Ya. Nah, jadi untuk ketua jurusan Bapak sendiri, kepala bengkel di TKJ ini Pak Gilang ya. Nomor 1. Nanti yang akan mengurus bengkel atau bukan bengkel ya, sebetulnya kalau TKJ itu lab. Kalau elektro dan TBSM, TITL itu bengkel namanya. Kalau yang ada komputer kayak TKJ dan MM itu lab, kepala lab gitu ya. Ini Pak Gilang. Kemudian ada Hubin, staf Hubin yang akan mengurus PKL, Pak Atep. Nah, ini nomor 9. Yang akan mengurus kalian nanti mau PKL kemananya ini Pak Atep ya. Kemudian ada Tulmen Kang Ipan. Saya fotona di rumah. Nanti aja lah besok, bukan besok, hari Senin. Bapak akan perkenalkan semua ya, minimal dengan guru yang mengajar di kelas 10, wali kelas, sama nanti ya bisa dihoyong apa, Kang Ipan mana gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau ada yang berhubungan segala sesuatu, ada yang berhubungan dengan bengkel atau lab, ini itu nanti mungkin Kang Ipan dengan Pak Gilang ya yang akan mengurusnya. Kalau yang berhubungan dengan PKL nanti Pak Atep yang akan mengurusnya ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak informasikan ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak jelaskan atau gambarkan. Bapak kembalikan lagi kepada Pak Gilang ya. Mangga Pak Gilang. Ya, baik. Terima kasih Pak Wan. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Jadi Pak Wan ini merupakan ketua program kalian ya, atau biasa disebut kepala jurusan ya, atau kapro. Sebetulnya di TKJ ini kompetensi kalian. Jadi kepala kompetensi kalian, tetapi sering di populernya ketua jurusan gitu ya. Sedangkan Bapak sendiri Pak Gilang ya, nama Bapak Pak Gilang di struktur jurusan kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan itu diberi tugas sebagai kepala lab ya, atau kepala bengkel, tapi kalau di TKJ namanya kepala lab. Ya. Baik, sebelum ke pertanyaan, mungkin ada pertanyaan. Di sini saya akan menambahkan sedikit ya mengenai lab TKJ ya. Jadi mungkin bertanya-tanya seperti apa sih lab TKJ itu? Itu ya mungkin sebelum nanti hari Senin melihat secara langsung ya, mungkin saya Bapak izin untuk share screen mengenai lab TKJ. Nah, muncul ya. Nah, kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan itu punya 5
lab ya, atau 5 bengkel. Kalau di TKJ kembali namanya adalah lab atau laboratorium. Nah, di sini Bapak akan perlihatkan foto-fotonya. Itu bisa. Bentar ya. Nah, ini bangunan utama yang mungkin kemarin di video profil sudah dapat dilihat ya, tetapi saat ini sudah ada taman di depannya, jadi terlihat lumayan dan agak membantu gitu ya, membantu supaya lebih sejuk. Nah, ini untuk tampilan depan dari lab TKJ. Di sini ada 4 ruangan, ada 5 dengan ruang alat dan ruang guru. Berarti semuanya ada 6 ruangan. Ya, ada lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, kemudian ruang guru, ruang kepala jurusan, dan ruang alat. Berarti semuanya ada 7 ya, ada 7 ruangan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi, alhamdulillah untuk lab TKJ sudah direnovasi juga, sudah ditata ulang juga, sehingga tampilan dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk di lab 3, ya mungkin kursinya kemarin setelah dipakai untuk tes bahasa Inggris, tes TOEIC. Nah, di lab 3 ini ada 20, kalau komputernya satu baris itu ada 6, ada 24 ya, ada 24 komputer yang bisa digunakan. Nah, di lab 3 ini dikhususkan untuk pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wan, ya, terutama untuk di kelas 12 ini pelajaran AIJ atau Administrasi Infrastruktur Jaringan, kelas 11 dan kelas 12. Ya. Kemudian untuk T1 juga bisa dilaksanakan di lab ini ya. Jadi setiap komputer itu sudah disediakan perangkat jaringannya masing-masing. Satu ada mikrotik, ada router ya, kemudian 2 ada switch, kemudian 3 ada access point. Jadi setiap komputer sebanyak 26 komputer ini sudah disediakan alat prakteknya. Ya. Nah, ini tampilannya untuk lab 3. Kemudian, nah ini lab 2. Ini lab 2 spesifikasinya sama, tetapi dengan spesifikasi CPU atau komputernya yang lebih tinggi. Ya, di sini ada 20 komputer. 20 komputer ini biasanya digunakan untuk pelajaran ASJ atau Administrasi Sistem Jaringan, yang dimana nanti kita akan pelajari mengenai sistem operasi, mengenai pengadministrasian dari sebuah server seperti itu. Nah, ini untuk lab 2 ya. Kemudian ini untuk lab 1. Di lab 1 ini juga sama, bisa digunakan untuk pelajaran ASJ atau Administrasi Sistem Jaringan. Ya, di mana di lab 1 ini sudah disediakan 5 buah rak server yang sudah terintegrasi antara server dan kliennya. Jadi nanti satu rak ini bisa digunakan untuk 2 orang, ya. Atau ketika ujian nanti 1 orang di sini, satu orang sehingga tidak usah menggunakan 2 komputer yang ada di meja ini. Jadi ini sudah merupakan namanya apa? Standar ya, standar industri atau standar dari industri yang bergerak di bidang komputer jaringan. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian kemarin ketika pandemi ya, apalagi untuk pandemi di pertengahan, kalau di awal-awal itu kebanyakan dilakukan secara BDR atau belajar dari rumah. Tapi kemarin setelah apalagi akan ada lomba ya, lomba kompetensi siswa, itu lomba di bidang kejuruan. Jadi TKJ juga mempersiapkan anak-anak siswa-siswi
untuk dapat ikut serta di lomba LKS ini. Nah, ini pembelajaran selama masa pandemi dilakukan secara langsung di sekolah atau di lab TKJ ya, dengan menghadirkan pembimbing dari luar. Ini di sini sedang belajar untuk administrasi server. Nah, ini. Nah, ini untuk mata lomba pengkabelan atau network information cabling. Ya, jadi di rak server ini dirakit sedemikian rupa sesuai dengan soal, kemudian dites dan diukur, ya, dites dan diukur seberapa besar koneksi loss-nya gitu. Untuk saat ini mungkin baru ada 5 ya untuk receiver-nya, tapi nanti untuk semester selanjutnya insya Allah akan dilengkapi. Nah, ini proses pembelajarannya seperti ini. Nah, ini untuk pembelajaran kabel fiber optik ya. Karena saat ini mungkin kalian juga sudah tahu mungkinnya untuk komputer jaringan sudah memasuki era fiber optik. Misalkan kalau di kita mungkin yang lebih familiar adalah fiber to home ya dari IndiHome. Nah, IndiHome itu dari pusat ke rumah kita itu langsung menggunakan kabel fiber optik. Sehingga di TKJ juga saat ini wajib untuk mempelajari tentang fiber optik ini. Nah, di sini sedang melakukan percobaan untuk melakukan untuk penyambungan kabel fiber optik yang menggunakan alatnya yang dinamakan dengan splicer. Itu nanti akan dipelajari di kelas 11 di mata pelajaran T1 ya, atau teknologi jaringan berbasis luas. Itu di kelas 11. Ya, mungkin pemaparan untuk lab TKJ seperti itu. Ada 2 lab lagi sebetulnya yang tidak ada di gambar, yaitu lab 4 dan lab 5 itu biasanya digunakan untuk pengkabelan. Jadi untuk kelas 10 nanti akan belajar terlebih dahulu mengenai pengkabelan seperti itu ya. Akan belajar mengenai pengkabelan pada mata pelajaran KJD ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Fikri, yang sudah dijelaskan oleh Pak Wan, maaf ya, di mana gurunya adalah Bapak Fikri Nurpatan. Nah, sementara untuk Bapak sendiri saat ini mengajar di kelas 12 itu ya. Jadi mungkin untuk kelas 10 belum bisa bertemu di kelas. Mungkin nanti akan bertemunya di kelas 12 gitu ya. Pada pelajaran yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wan, pada pelajaran administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ dan PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, baik, masih ada waktu 10 menit, silakan ada yang mau bertanya boleh mengacungkan tangannya. Mengenai seputar TKJ mungkin ya pasti akan masih bingung ya, atau masih bertanya-tanya kok masih kan belajarnya gitu. Tapi yang Bapak harapkan adalah motivasi kalian untuk masuk TKJ ini betul-betul motivasi dari diri sendiri ya. Jadi tidak ada keterpaksaan dari orang tua misalkan yang keharusan kudu TKJ ya. Jadi Bapak harap keinginan kalian untuk masuk ke jurusan TKJ ini atas dasar keinginan sendiri gitu ya, karena yang memasuki zaman sekarang, zaman modern saat ini yang sudah serba online ya, ya mungkin itu suatu keharusan gitu, kita bisa menguasai dari perkembangan IT yang saat ini sedang berkembang di dunia. Silakan, ada yang mau bertanya? 10 menit lagi. Bebas mau bertanya apa saja, yang penting masih pada tentang TKJ ya, atau
sekolah atau tentang MPLS juga boleh. Kalau tentang jurusan kompetensi kalian TKJ mungkin ya pasti masih bingung ya, karena kalian berangkat dari SMP ya ke SMK itu pasti akan agak berbeda ya, karena SMK itu berbeda dengan SMA. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Wan, ya di SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Jadi kita akan belajar mengenai kejuruan yang kita akan lebih difokuskan lagi gitu ya. Jadi tidak hanya pelajaran umumnya saja. Silakan Nanda Aulia, boleh. Bapak mau nanya, kan nanti teh kalau ada atau siswi yang belum bisa sama sekali mengenai komputer, nah belajarnya teh dari awal banget atau kayak langsung teori-teori dari sekolah? Oh ya, pertanyaan. Ya, untuk pembelajaran di TKJ pasti semuanya berawal dari dasar ya, dari dasar yang sangat dasar sekali. Jadi kita anggap semuanya sama, walaupun mungkin di SMP-nya sudah belajar sedikit mengenai komputer atau mungkin ada di pelajaran KKPI kalau dulu, kalau sekarang apa ya namanya? Ya, intinya kita di sini akan belajar dari awal, jadi jangan takut bagi yang belum pernah atau belum bisa mengoperasikan komputer, itu nanti kita akan pelajari dari dasarnya. Terutama untuk kelas 10 itu nanti ada pelajaran SIMDIG atau simulasi digital. Ya, itu akan mempelajari mengenai dasar-dasar pengoperasian komputer, kemudian dasar-dasar aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Office gitu ya. Di TKJ-nya sendiri di pelajaran KJD nanti kita akan belajar mengenai perakitan komputer dan pengoperasiannya, kemudian dasar-dasar jaringan komputer seperti itu. Di pelajaran KJD ya, terutama untuk kelas 10. Ada lagi Nanda? Ya, udah Bapak, makasih. Ya, oke. Ada lagi yang lain, silakan yang mau bertanya. Tadi ada yang ngacung 2 orang, siapa tadi? Febriani, silakan mau bertanya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan mungkin. Jadi untuk ini PLS hari terakhir mungkin ya Pak. Pak Wan, oh ini sebentar Pak, Febriani Pak. Silakan. Bapak mau tanya, kalau misalkan belajar komputernya dari, kan sebelum ke sekolah nih, sebelum ke sekolah belajar komputer, nah kita harus bisa dulu komputer dari dasar dari rumah atau gimana Pak? Ya, baik. Sebetulnya tidak ada keharusan ya harus sudah bisa komputer karena ini mau masuk TKJ harus bisa dulu komputer, itu tidak ada keharusan sebetulnya. Tetapi kalau memang sudah bisa, itu akan menjadi nilai plus. Jadi kita belajarnya tidak terlalu susah gitu ya nanti ke depannya. Jadi tidak terlalu dari dasar. Tetapi bagi yang belum bisa sama sekali juga tidak ada masalah ya, karena nanti kita akan belajar bersama-sama dari awal. Seperti itu. Jadi jangan takut, karena memang pasti selalu ada yang siswa dari SMP-nya belum bisa sama sekali mengoperasikan komputer. Ya, tapi sekali lagi tidak usah khawatir karena semuanya berangkat dari nol, semuanya berangkat dari
tidak bisa, tapi insya Allah ketika kita mulai belajar di sini ya, mengikuti dengan baik, ya supaya yang penting ada keinginan ya, ada keinginan dan ada niat juga dari diri sendiri supaya proses pembelajarannya itu bisa masuk gitu ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pawan, mangga Pawan, lamihan. Oke. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, intinya semoga pembelajaran kita di masa pandemi ini tetap bisa efektif ya, dan yang utama dan harus selalu kita jaga adalah kita selalu menjaga kesehatan ya, jaga prokes. Ketika nanti ke sekolah itu wajib semuanya menggunakan masker ya, dan apabila punya silakan bawa hand sanitizer sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk teknis ke hari Senin ke sekolah itu nanti akan diumumkan di grup masing-masing ya, karena mungkin oleh panitia sudah dibuatkan grup ya. Apalagi kalau sudah ada wali kelasnya itu silakan tanyakan langsung kepada wali kelasnya. Ya. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Terakhir nih Bapak tanya. Masih ada 2 menit lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin pertemuan Zoom meeting kita hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Karena tidak ada lagi pertemuan, mungkin nanti ya sebelum diakhiri mohon untuk kameranya diaktifkan semua ya, sehingga bisa terlihat. Nah, kita screenshot dulu. Oke, untuk TKJ 2021 itu di sini ada 76 peserta. Oke, baik. Hitung mundur. 3, 2, 1. Halaman pertama sebentar. 3, 2, 1. Ya, halaman ketiga sebentar. Siap, 3, 2, 1. Halaman terakhir. Ada 3 halaman. Oke, cukup. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting ini. Karena tidak ada lagi pertemuan, mungkin dari panitia juga, Bapak atas nama panitia mohon maaf apabila selama kegiatan PLS daring ini ada salah kata ya atau ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih telah mengikuti kegiatan PLS daring ini selama 4 hari berturut-turut ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Bapak pamit. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.